Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk materi yang pertama yaitu akhlak anak terhadap orang tua yang akan disampaikan oleh saya, Lianul Azizah NIM 069 dan Auliatul Faizah NIM 085. Pengertian akhlak kepada kedua orang tua. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak sering disebut kesusilaan, sopan santun, dan dalam bahasa Indonesia yaitu moral atau etnik. Akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan dan pikiran terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akhlak kepada kedua orang tua adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan, sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya mulai dari dalam kandungan maupun setelah ia dewasa. Selanjutnya yaitu bir al-walidani atau berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama ada makna kata albir. Makna kata albir yaitu kebaikan. Lawan dari kata albir itu sendiri adalah al-uquq yaitu kejelekan dan menyia-nyiakan hak. Albir adalah mentaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan kepada kita, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Urwah bin Zubair tentang dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Yang kedua yaitu hukum birrul walidani. Para ulama Islam sepakat bahwa hukum berbakti kepada kedua orang tua adalah hukumnya wajib. Pendapat Ibnu Hams mengenai hukum birrul walidani adalah fardu ain, yaitu wajib bagi masing-masing individu. Yang ketiga ada macam-macam bir al-walidani dan hak-hak mereka. Yang pertama yaitu mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Yang kedua yaitu berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapakmu. Yang ketiga yaitu merendahkan diri di hadapan keduanya. Rendahkanlah diri di hadapan mereka berdua dengan cara mendahulukan segala urusan mereka. Yang D, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang E, menyediakan makanan untuk mereka. Sediakan makanan dan minuman terbaik dan lebih mendahulukan mereka berdua dari dirinya, anaknya, dan suaminya. Yang F, memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Hendaknya seseorang janganlah bersikap bakil atau kikir terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya. Yang G, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka, yakni dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahmi, dan menunaikan janji-janji orang tua kepada mereka. Yang H, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar adalah seorang mencela orang tuanya. Yang I, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah,
siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari diriku? Beliau menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau kembali menjawab, ibumu. Laki-laki itu kembali bertanya, lalu siapa lagi? Beliau kembali menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Tanyanya, ayahmu, jawab beliau. Adapun hak orang tua setelah mereka meninggal. Ada 4 hak mereka. Yang pertama adalah mensolati keduanya. Maksud mensolati di sini adalah mendoakan keduanya setelah keduanya meninggal dunia. Apabila anak itu mendoakan keduanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan semakin bertambah. Yang kedua, beristighfar untuk mereka berdua. Orang tua adalah orang yang paling utama bagi seorang muslim untuk didoakan agar Allah mengampuni mereka karena kebaikan mereka. Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua. Hendaknya menunaikan wasiat kedua orang tua dan melanjutkan amalan-amalan mereka yang dahulu pernah dilakukan keduanya. Yang keempat, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu dan ayah. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa ingin menyambung silaturahmi ayahnya yang ada di kuburannya, maka sambunglah tali silaturahmi dengan saudara-saudara ayahnya yang telah meninggal, setelah ia meninggal. Berikut adalah keutamaan birrul walidain. Yang pertama, termasuk amalan yang paling mulia. Yang kedua, merupakan salah satu sebab-sebab diampuni dosanya. Yang ketiga, termasuk sebab masuknya seseorang ke surga. Yang keempat, merupakan sebab keridhaan Allah. Yang kelima, merupakan sebab bertambahnya umur dan rezeki. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Anggreni dan rekan saya Anitya Dava Al-Faik. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang membangun keluarga yang sakinah. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian sakinah itu sendiri. Dalam bahasa Arab, kata sakinah mengandung makna tenang, tentram, damai, terhormat, aman, nyaman, dan sebagainya. Secara istilah, keluarga sakinah berarti keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, ketentraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, dan penghargaan. Dalam KBBI, kata sakinah bermakna kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Kemudian, upaya untuk meraih keluarga yang sakinah yaitu dengan menyamakan visi dan misi dalam berkeluarga. Misalnya, keluarga seperti apa yang akan kita bangun. Yang kedua, membuat kesepakatan dalam keluarga. Nah, kesepakatan yang pertama, kegiatan harian masing-masing. Kedua, pengaturan keuangan. Ketiga, rencana pendidikan. Keempat, rencana keluarga masa depan. Yang ketiga, tegakkan 5 pilar keluarga. Yang pertama, ciptakan komunikasi yang sehat. Kedua, ciptakan kebersamaan. Ketiga, ciptakan transparansi. Keempat, hindari perpecahan. Dan yang terakhir, penuhi rumah tangga dengan zikrullah. Selanjutnya, ada prinsip menuju keluarga yang sakinah. Yang pertama, ada pernikahan harus dipandang sebagai perjanjian yang berat, yang menuntut suami istri memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, setiap anggota keluarga atau suami dan istri adalah pemimpin dalam kedudukannya masing-masing, dan setiap pemimpin akan Allah minta pertanggungjawabannya kelak atas kepemimpinannya itu. Yang terakhir, sebuah keluarga harus dikemudikan secara adil, artinya meletakkan semua fungsi itu secara memadai. Nah, kiat-kiat pencapaian keluarga sakinah itu harus memilih pasangan dengan mempertimbangkan yang pertama, akal atau rasional. Kedua, ilmu. Dan yang terakhir, syariat. Selanjutnya, kriteria umum keluarga sakinah. Yang pertama, keluarga prasakinah, keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah.
Yang kedua ada keluarga sakinah tahap pertama, yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Yang ketiga, keluarga sakinah 2, yaitu dapat memenuhi kebutuhan dan memahami ajaran agama, mampu berinteraksi dengan lingkungan, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dasar. Yang keempat, keluarga sakinah 3, yaitu mampu memenuhi KS2 dan KS3, tetapi belum bisa menjadi teladan. Yang terakhir, keluarga sakinah 3+, yaitu memenuhi poin-poin 2, 3, 4 secara sempurna dan dapat menjadi teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Faik, NIM 110. Di sini saya akan membacakan slide selanjutnya yang sudah dibacakan oleh Rika Anggreni. Baik, di sini ada strategi sosialisasi keluarga sakinah. Yang pertama, sosialisasi keluarga sakinah melalui keluarga. Yang kedua, melalui sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat. Yang keempat, sosialisasi melalui masjid. Yang kelima ada sosialisasi melalui massa media atau sosial media. Selanjutnya ada komunikasi yang sehat. Ada 6 prinsip komunikasi yang sehat yang ada di dalam Islam. Yang pertama itu ada qaulan sadida, perkataan yang benar, yang terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan katakanlah perkataan yang benar." Kemudian ada qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, Quran surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Selanjutnya qaulan layyinan, atau perkataan yang lemah lembut, terdapat dalam Quran surat Thaha ayat 44, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Selanjutnya ada qaulan maisurah, yang berarti perkataan yang pantas, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 28 yang berbunyi, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah pada mereka ucapan yang pantas. Selanjutnya ada qaulan baliho, perkataan yang efektif atau membekas pada jiwa, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa-jiwa mereka. Selanjutnya qaulan karima, perkataan mulia dan penuh penghormatan yang terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Selanjutnya ada beberapa kiat membangun keluarga sakinah, yaitu yang pertama, selalu berpikir objektif dan berpikir jernih. Yang kedua, jangan melihat masa lalu. Yang ketiga, fokus pada kelebihan pasangan. Yang keempat, saling percaya. Yang kelima, saling memenuhi kebutuhan seksual. Yang keenam, menghindari pihak ketiga. Yang ketujuh, menjaga romantisme. Yang kedelapan, selalu utamakan komunikasi. Yang kesembilan, jaga spiritualitas rumah tangga. Lalu yang ke-10 yaitu ada melaksanakan hak dan kewajiban suami istri. Selanjutnya ada keluarga sakinah dengan kebahagiaan. Kebahagiaan secara material, seksual, moral, intelektual, spiritual, dan ideologikal. Puncak kebahagiaan ini dapat dicapai ketika semua didedikasikan demi keridhaan ilahi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sakia. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menurut Islam, KDRT adalah bentuk kriminalitas
atau jarimah. Pengertian jarimah dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh syariat dan termasuk dalam kategori kejahatan. Sementara dalam Islam, kategori kejahatan adalah perbuatan tercela yaitu al-qabih yang ditetapkan oleh hukum syara. Kemudian macam-macam KDRT menurut Islam. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik bentuk ini yang mudah dikenali. Kategori kekerasan jenis ini melempar, menendang, memukul, mencekik, dan membenturkan, serta mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti terluka, memar, berdarah, patah tulang, dan bentuk lainnya yang kondisinya lebih berat. Selanjutnya yang kedua yaitu kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, dan melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dalam orang lain. Kegiatan yang menjerumuskan pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi lain dan sebagainya. Termasuk dalam kategori kekerasan ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis. Korban akan diliputi rasa dendam, marah, dan penuh kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kela Sari, NIM 99 dari kelas 3B Keperawatan S1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Arina, yaitu 4. Penelantaraan. Perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Hukum melakukan KDRT. Islam tidak pernah membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun batin. Karena Islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai prinsip seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan. Dalil ngakli tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa atau janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Hadis tentang kekerasan dalam rumah tangga. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang paling baik di kalangan kamu adalah mereka paling sopan terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, para suami yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang-orang yang baik di antara kamu. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memukul hamba-hamba perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad syah. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.